saudara-saudara sekalian, saat ini tiba waktunya makan di waktu siang. Yang mesti diperhatikan, kita hidup itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah namanya raga, badan jasmani. Bagian kedua namanya pikir. Bagian ketiga namanya jiwa. Jiwa oleh umum kadang-kadang disebutnya hati. Tapi kalau bahasa Buddhisnya adalah jiwa. Jiwaya samwaru ada. Nah, ketiga-tiganya ini butuh makan. Kalau raga jasmani, makanannya nasi, yang makanan padat ini. Nutrisi, kalori itu makanan jasmani. Yang kedua, pikir, itu makanannya ilmu, makanannya buku. Jadi bukan bukunya yang dimakan, tapi ilmunya. Pikir tidak butuh nasi, tapi dia butuh ilmu. Yang ketiga, jiwa. Kadang-kadang orang menyebutnya hati. Ini makanannya rasa. Raga, pikir, jiwa. Raga makanannya segar, nasi. Pikir makanannya ilmu. Jiwa makanannya rasa. Di mana membutuhkan rasa yang nyaman. Maka kalau saya bukan enaknya makanan, tapi enaknya makan. Kalau kita cukup asupan, cukup makan itu, apa yang didapat namanya sehat. Sehat ini juga menjadi prioritas secara dharma. Sang Buddha menyebutnya arogya paramang labha. Kesehatan adalah keuntungan terbesar. Sebab kalau orang itu sehat, apa saja bisa. Tapi begitu sakit, menjadi tidak bisa apa-apa. Karena itulah kesehatan penting. Kesehatan menjadi modal untuk perjalanan hidup ini. Nah, kesehatan ini juga terdiri dari 3 jenis sehat. Yang pertama namanya sehat jasmani. Yang kedua sehat rohani. Yang ketiga sehat lingkungan. Orang yang sehat jasmani itu ukurannya kuat makan, kuat minum, kuat tidur. Jadi kalau yang makannya kuat-kuat itu namanya sehat. Lihat saja. Kalau makan sedikit, susah makan, wah ini ada tanda-tanda ini.
Yang kedua adalah sehat rohani. Rohani itu apa? Jiwa. Ciri-ciri rohani yang sakit, melihat apa saja tidak puas, melihat apa saja yang diperhatikan sisi jeleknya, sisi jahatnya. Mengapa? Ya karena sendiri jelek dan sakit. Tapi kalau orang itu jiwa yang sehat, melihat apa-apa yang dilihat sisi indahnya. Kalau ada barang kotor, ya dibersihkan supaya dia menjadi sehat. Jadi kalau ada orang yang tidak peduli dengan kerapian, itu sebenarnya jiwanya sedikit agak terganggu. Karena orang yang jiwanya sehat umumnya rapi. Yang ketiga adalah sehat lingkungan. Sehat lingkungan ciri-cirinya adalah di mana kita bisa bergaul dengan banyak kalangan, bisa diterima oleh banyak kalangan, itu artinya lingkungannya sehat di lingkungan itu. Karena itulah orang-orang yang sehat lingkungan biasanya dicari keberadaannya, ditunggu kedatangannya, didengar suaranya, ditiru perilakunya, dan diikuti petunjuknya. Kalau orang itu sehat lingkungan. Nah, maka dari itu kita kumpul-kumpul bersama dengan orang lain. Ini juga menjadi nutrisi ketika kita membutuhkan sehat lingkungan, sehat rohani, juga sehat jasmani. Karena kalau sendiri tidak bisa diukur dan tidak bisa nilai. Orang bisa diukur, bisa dinilai kalau dia berada di satu tempat lebih dari satu orang. Ini lebih besar daripada itu. Ini lebih kecil daripada ini. Itulah gunanya kita bergaul bersama dengan orang lain. Apa yang bisa dipetik dari pergaulan itu? Selain kita bisa mengukur, menilai kesehatan kita, yang kedua adalah keilmuan kita. Ilmu yang kita dapat 75% dari orang lain. Apa yang kita bisa ini sebenarnya 75% itu karena dari melihat, mendengar, mencatat, kemudian meniru. Melihat, mendengar, mencatat, meniru dari orang lain. Supaya kita dengan mudah untuk bisa bergaul dengan orang lain, ada satu quote-nya, ada satu kata kunci bahwa setiap orang yang saya jumpai pasti memiliki kelebihan yang tidak saya miliki. Saya ketemu Wuling,
Saya yakin betul, guling pasti punya kelebihan yang saya tidak miliki. Karena bukan berarti istimewa, karena dari semua yang tahu namanya ini saya yakin. Ini contoh yang paling gampang. Ya, Livia saya tahu namanya, yang lain lupa-lupa ingat. Itulah cara mudah agar kita bisa dengan luwes, tidak canggung bergaul dengan orang lain, dengan cara menempatkan orang lain pasti mempunyai kelebihan yang saya tidak miliki. Saya dengan Bante Jaya, dengan Bante Tadiru, dan yang lain-lain, saya yakin betul itu masing-masing punya kelebihan. Dengan Bante Bijato jelas sekali kelebihannya, dia lebih besar dari saya. Ya kan? Sama Nera tadi juga begitu. Saya lihat sudah punya banyak kelebihan. Salah satunya perutnya sudah lebih. Itulah saudara-saudara sekalian, makanya kita bergaul dengan orang lain, berkumpul seperti ini adalah mempunyai asas manfaat yang memperkaya buat diri kita sendiri. Kalau bisa sering secara berkala dihadapkan, nanti kita bisa belajar banyak dari orang lain, belajar banyak dari lingkungan. Kita melihat, kita mendengar, kita mencatat yang baik, kita tiru agar kebaikannya terus berkembang. Kalau ada yang tidak baik, dicatat, tidak untuk dibicarakan, tetapi dijadikan pelajaran. Oh, ternyata kalau tidak baik itu asas manfaatnya rendah. Ketika dilakukan menimbulkan ketegangan, ketika dilakukan menimbulkan sengketa, ketika dilakukan tidak membawa asas manfaat kemuliaan. Dicatat, tidak untuk dibicarakan. Dengan cara seperti itulah nanti hidup kita dari waktu ke waktu semakin meningkat, karena ajaran Dharma, ajaran Sang Buddha, misi utama adalah meningkatkan kualitas hidup. Itu dicatat. Itu dicatat. Kalau hidupnya tidak meningkat, kebajikannya tidak meningkat, kualitasnya tidak meningkat, ya artinya belum bertambah nilainya. Nah, begitulah saudara-saudara gunanya makan dan makanan-makanan ini buat kita semua. Selanjutnya, para Bante mempunyai kewajiban untuk mengucapkan anumodana